Masa pandemi adalah masa yang memang sangat sulit, yang sama-sama kita rasakan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang merasakan nyamannya di masa pandemi ini. Tapi ini mungkin karena baru pertama kali. Seperti apa kesulitannya? Kita tetap bahwa yang namanya belajar harus tetap berjalan. Tidak boleh belajar dihentikan hanya karena alasan pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana supaya belajar itu tetap berjalan? Salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan belajar itu dengan cara daring. Nah, tentu ini sesuatu yang baru bagi kita semua. Bahkan ketika kita melihat di daerah, mungkin tidak seperti di perkotaan. Di daerah itu sangat luar biasa majemuknya, perbedaannya sangat luar biasa. Ada yang berkeluh kesah bahwa satu keluarga yang anaknya ada 3, kemudian orang tuanya hanya punya satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan pembelajaran secara daring. Sehingga ini timbul masalah yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus tetap berjalan. Nah, bagaimana kita melakukan ini supaya tetap berjalan? Maka kita melakukan kegiatan belajar itu secara menyenangkan. Agar masyarakat belajar dari rumah tetap merasa senang, tetap merasa nyaman, dan belajar tetap berjalan terus. Ketika ingin mendapatkan bantuan itu, bisa ngomong kepada perangkat desanya, misalnya melalui Pak RT-nya, Pak RW-nya, akan disampaikan kepada desa, kemudian masyarakat desa atau kepala desa itu akan menyampaikan kepada kelompok masyarakat yang melakukan KKN, sehingga di situ akan terjadi penjadwalan untuk mendatangi para kelompok masyarakat itu yang membutuhkan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan itu. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada saat ini masa pandemi, nampaknya kita kelihatannya sulit untuk menumbuhkan prestasi yang seperti dilakukan ketika bukan masa pandemi. Tapi sebenarnya ini adalah tantangan yang sangat menarik bagi kita, para mahasiswa generasi milenial yang syarat dengan dunia IT atau dunia teknologi yang canggih. Tidak mungkin masyarakat sekarang tidak tahu tentang teknologi. Oleh karena itu, untuk berprestasi sebenarnya tidak harus melakukan kegiatan yang sifatnya tatap muka. Sekarang yang ketika bulan Maret kemarin ditetapkan bahwa itu masa pandemi, seolah-olah prestasi ditutup oleh bidang prestasi kementerian. Tetapi sekarang sudah dibuka kembali prestasi itu dan bermunculan semua prestasi akan dipertandingkan. Tentunya dengan cara lain, bukan bertanding seperti yang kemarin tetapi dilakukan secara daring. Nah, ini semua dilakukan karena untuk mewadahi para mahasiswa yang bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang bisa melakukan pertandingan atau perlombaan secara daring. Nah, tip-tip yang dilakukan oleh mahasiswa. 1, bahwa dengan work from home atau kalau mahasiswa disebut study from home, itu mahasiswa harus tetap berkreasi, ya, tetap harus punya inovasi, berkreasi dan berinovasi. Dan satu kuncinya lagi adalah mahasiswa harus mampu berkolaborasi dengan bidang lain. Jadi misalnya masyarakat atau mahasiswa prodi keolahragaan, maka dia harus mampu berkolaborasi dengan mahasiswa yang ada di teknik supaya mewujudkan sesuatu yang dilakukan di olahraga tapi ada ditunjang dengan teknologi dari masyarakat teknik yang seperti itu. Nah, di samping itu, selain berkolaborasi, maka mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungan sekarang ini. Sekarang lingkungannya COVID-19. Kita harus beradaptasi. Karena apa? Barang siapa yang sekarang mampu beradaptasi, maka itulah yang akan bisa berprestasi di masa ini. Mahasiswa yang sekarang merasa seperti itu, artinya merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna atau apa seperti apalah, yang merasa sudah malas dan sebagainya. Sebenarnya mahasiswa perlu membuka link-link yang ada di universitas ini, yang di universitas masing-masing lah. Kalau di Unesa mungkin membuka di linknya UCC, Unesa Career Center. Unesa sekarang punya Unesa Career Center, yang di situ ada bidang kewirausahaan, ada bidang PKM, ada bidang pembinaan karir dan sebagainya.
Oleh karena itu, ketika mereka membuka itu, mungkin akan terbuka wawasan lagi, akan terbuka keinginan lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh UNESA Career Center dalam rangka membekali para mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi. Salah satu yang kemarin sudah dilakukan oleh UNESA, misalnya UNESA telah memberikan pelatihan tentang kewirausahaan. Dan pada waktu itu sebenarnya memang hampir tidak terlaksana. Tapi ketika itu sudah dibuka oleh kementerian, adanya kompetisi tentang kewirausahaan, maka ketika dibuka itu, maka begitu banyak mahasiswa yang antusias mengikuti itu. Nah, ini mungkin salah satu cara bagaimana menumbuhkan mahasiswa untuk tetap punya daya kreativitas agar di tengah-tengah pandemi ini tetap produktif dan bisa bersaing dengan mahasiswa lain dan tetap bersaing dengan dunia lain. Teman-teman, mahasiswa ataupun masyarakat secara umum, pandemi memang melanda untuk kita semua. Tapi pandemi ini bukan berarti memutus tali kreativitas kita. Oleh karena itu, di masa pandemi ini kita harus tetap kreatif, harus tetap inovatif, dan harus mampu berkolaborasi. Agar kita ketika sudah berkolaborasi, kita akan mampu beradaptasi dengan kondisi ini, dan setelah kondisi ini kita bisa beradaptasi, maka kita akan bisa menjalankan program kita dan kita bisa berprestasi seperti yang kita inginkan. KCTV